Informasi lainnya pemirsa, sidang perdana gugatan ijazah dengan tergugat Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah pada Kamis siang. Jokowi tidak bisa hadir dalam sidang lantaran menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan lawatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Pengacara asal Solo, Muhammad Taufik sebagai pihak penggugat mendatangi Pengadilan Negeri Solo bersama sejumlah kuasa hukumnya menghadiri sidang perdana dalam perkara ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Taufik tidak berkomentar saat ditanyai sejumlah persiapan sidang oleh awak media. Sidang gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo digelar di ruang Suryadi. Sidang sempat diskorsing selama 20 menit karena kuasa hukum tergugat 3, yakni SMA Negeri 6 Solo, belum didaftarkan. Sementara itu sebagai pihak tergugat 1, Joko Widodo sendiri tidak bisa hadir dan diwakili kuasa hukumnya. Menurut kuasa hukumnya, Jokowi tidak bisa hadir karena menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan lawatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Kuasa hukum Jokowi juga menyebut agenda sidang perdana kali ini adalah mediasi. Dalam mediasi tentu saja saya ingin mengetahui terlebih dahulu resume yang dibuat oleh pihak penggugat seperti apa tuntutannya kepada pihak tergugat. Nah, setelah mengetahui apa yang dibuat oleh penggugat melalui kuasa hukumnya berupa resume, saya baru bisa konsultasi kepada Pak Jokowi apakah perlu dipenuhi atau tidak. Jadi saya tidak bisa untuk memutuskan seketika tanpa terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pak Jokowi. Setidaknya ada 4 pihak yang menjadi tergugat dalam kasus ijazah Jokowi ini. Selain Jokowi sebagai tergugat 1, kemudian ada KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMA Negeri 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat 4. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dengan anggota Sutikna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu di Jakarta, mantan Menpora sekaligus pengamat telematika Roy Suryo dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Selain Roy Suryo, 2 rekannya yang juga mempermasalahkan ijazah Jokowi, yaitu Dr. Tifa dan Rismon Sianipar juga ikut dilaporkan. Perhimpunan Advokat Pradi Persatu melaporkan sejumlah pihak ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pelaporan dilakukan pada Kamis sore oleh tim Advocate Public Defender yang dibentuk oleh Pradi Persatu. Adapun 3 orang yang dilaporkan dalam kasus ini, diantaranya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Dr. Tifa Ziatiasuma, dan ahli digital forensik Rismon Sianipar. Kita coba melaporkan mengenai dugaan penghinaan, hasutan, dan juga membuat gaduh. Jadi ada beberapa pasal yang kita akan coba nanti tergantung di dalamnya kemukakan, tergantung para nanti penyidiknya, yang mana yang pasal yang lebih tepat. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, kami ingin menyampaikan perasaan kami bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kalau kita biarkan terus ini, masyarakat kita akan dirugikan. Akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena kita membatasi, kita datang pada hari ini untuk melaporkan oknum-oknum tertentu. Pihak pelapor pun mengklaim sudah membawa sejumlah bukti untuk ditunjukkan ke penyelidik. Namun mereka masih enggan mengungkap apa saja bukti yang dibawa. Dua-duanya RS. RS 2, ya, 2 T. Kemudian sama Dokter T. Dokter T. Ya. Ya. 3. Ada 3 orang. 3. Bukti yang dibawa apa, Pak? Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan, ini kan harus dikonsulkan dulu. Alat bukti ini apakah memadai atau belum kan nanti biarkan penyidik yang menentukan. Tapi yang jelas inilah dia. Ya, inilah dia. Sebagian ya, ini masih potongan yang kita kumpulkan, yang barangkali nanti kita sajikan dulu ke penyelidik ya. Sebelum masuk penyidikan kan penyelidik dulu. Kita akan konsulkan kepada penyelidik agar penyelidik menentukan sikap terhadap barang bukti yang kami bawa ini. Sebelumnya, Roy Suryo CS menjadi sorotan atas tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
Mereka akan dilaporkan atas dasar pasal penghinaan, penghasutan, dan atau membuat kegaduhan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto. Jaksa penuntut umum menghadirkan 3 saksi yakni Ilham Yulianto yang merupakan supir pribadi Saiful Bahri, staf DPP PDIP Patrick Gerard, staf Wahyu Setiawan, Rahmat Tony Daya. Hasto Kristianto didakwa menjawab ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama dengan advokat Doni Tri Istiqomah, kader PDIP Saiful Bahri dan buronan Harun Masiku. Uang yang diberikan dimaksudkan agar Harun Masiku bisa mendapatkan kursi sebagai anggota DPR lewat jalur PAW. Selain itu, Hasto juga didakwa melakukan perintangan penyidikan. Salah satu tuduhan terhadapnya yakni memerintahkan Harun dan stafnya Kusnadi untuk merusak ponsel. Di Pengadilan Tipikor Jakarta kembali diwarnai kericuhan pada kemarin di ruang sidang. Sejumlah orang yang diduga akan berbuat gaduh diusir paksa hingga sempat dihakimi massa pendukung Hasto. Dua pemuda tidak dikenal ini diusir paksa keluar oleh massa pendukung Hasto dari lobi utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Petugas yang melerai keributan sempat kewalahan lantaran massa terus memaksa keduanya meninggalkan lokasi. Jagain. Udah nih. 3 orang lainnya yang juga dicurigai membuat keributan mendapat perlakuan yang sama hingga kelima pemuda yang mengenakan baju SAFE KPK itu berhasil dievakuasi keluar. Tim kuasa hukum Hasto menduga jika orang-orang tidak dikenal tersebut merupakan massa bayaran yang sengaja didatangkan untuk membuat kegaduhan saat jalannya persidangan. Teman-teman wartawan juga hari ini, pagi ini sempat kesulitan kan untuk akses ke dalam ruang persidangan. Sebenarnya kami juga menyampaikan, kami mencegah untuk orang-orang yang akan melakukan provokasi. Yang melakukan provokasi dengan memakai baju-baju seolah-olah mendukung penegakan hukum, mendukung KPK. Teman-teman bisa melihat, di depan masih banyak massa bayaran yang mendemo untuk meminta Pak Sekjen PDI Perjuangan untuk segera ditangkap. Ini artinya apa? Kasus ini adalah kasus politik dengan dalil penegakan hukum korupsi. Sementara di ruang sidang Tipikor, Majelis Hakim kembali menggelar sidang kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku. Hasto Kristianto juga hadir dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara Hasto Kristianto mengatakan persidangan yang dijalaninya ini merupakan daur ulang proses pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Hasto, tidak ada fakta baru yang dihadirkan oleh KPK. Sidang kasus dugaan suap kepengurusan pergantian antar waktu PAW anggota DPR untuk Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Kamis siang kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini, jaksa penuntut umum menghadirkan pengacara PDIP sekaligus tersangka kasus dugaan suap PAW Harun Masiku, yakni Doni Tri Istiqomah dan ex-komisioner Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.
Hasto mengaku keterangan saksi yang disampaikan seperti daur ulang saja kasus yang sebenarnya telah berkekuatan hukum tetap. Bagaimana ini betul-betul suatu daur ulang terhadap suatu proses pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan kemudian diproses kembali segala sesuatunya dari awal. Padahal di dalam putusan pengadilan tersebut terhadap terdakwa Wahyu Setiawan, Saiful Bakri dan juga Agustian Tio, itu semua sudah jelas fakta-fakta hukumnya. Dan tapi demi menghormati seluruh proses, kita melihat bahwa banyak hal yang kemudian harus diputar kembali. Dan apa yang dijanjikan oleh KPK adanya fakta-fakta baru sampai hari ini tidak pernah terungkap, yang membuat proses ini harus diulangi kembali. Sementara seorang saksi lain, Saiful Bahri, yang merupakan mantan terpidana kasus suap Harun Masiku, tidak hadir di agenda sidang kali ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.